Perang Uhud. Sebab peperangannya adalah peristiwa sebelumnya yang menyergap kafilah dagang kaum Quraisy, dan apalagi juga sebabnya kalau bukan untuk balas dendam. Di antaranya yang paling bersemangat dalam memerangi kaum muslimin adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Setelah mempersiapkannya selama 1 tahun, pasukan Quraisy membawa kendaraan pengangkut mereka sekitar 3.000 unta dan pasukan kavaleri 200 ekor kuda, dan senjata pertahanan mereka berjumlah 700 perisai. Al-Abbas bin Abdul Muthalib mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan segera memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiskusi. Pasukan Mekah berjalan melalui jalur utama dari lembah Al-Aqiq belok kanan hingga ke Gunung Uhud. Lalu mereka berkemah di sana pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal 3 Hijriah. Di pihak Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuruti pendapat sahabat-sahabatnya yang ingin keluar untuk berperang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat pada hari Jumat dan memberikan nasihat untuk para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin telah menunggu-nunggu beliau keluar. Lalu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair berkata kepada mereka, "Kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Madinah. Serahkanlah keputusan kepadanya." Mendengar hal itu mereka menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak berniat menentangmu. Maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau senang tinggal di Madinah, lakukanlah." Karena sebelum itu Rasul menyarankan untuk bertahan dan tidak berperang. Tetapi karena pada saat itu pun beliau sudah memakai sorban dan memanggul senjata, juga memakai baju besi 2 rangkap, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak seyogyanya bagi seorang nabi jika telah memakai baju besinya lalu menanggalkannya kembali, sehingga Allah memutuskan ketetapan antara dia dan musuhnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah itu Nabi membagi pasukan menjadi 3 batalion. Yang pertama batalion Muhajirin, yang kedua batalion suku Aus, dan yang ketiga batalion suku Khazraj. Pasukan kaum muslimin terdiri dari 1.000 prajurit, yaitu 100 prajurit berbaju besi, dan tidak ada satu pun dari mereka yang berkuda. Beliau bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah. Mereka tiba pada waktu senja. Sebelum fajar menyingsing, beliau melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di Syaud, beliau sholat subuh. Pada waktu itu beliau sangat dekat dengan musuh. Beliau dapat melihat mereka dan sebaliknya, yaitu musuh pun dapat melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sedikit pembelotan di antara pasukan, yaitu Abdullah bin Ubay. Si munafik ini ingin balik pulang ke Madinah dengan tujuan menggoyahkan semangat kaum. Hampir-hampir saja niat ini terrealisasi, maka Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan sisa pasukan saat itu berjumlah 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dan mendirikan perkemahan di tepi sebuah lembah di Gunung Uhud dan membelakangi kaki Gunung Uhud. Beliau memobilisasi pasukan. Yang pertama 50 pemanah ulung dikomandoi Abdullah bin Jubair. Beliau memerintahkan mereka bertahan di sebuah gunung di tepi selatan lembah Qonah atau Jabal Rumah.
yaitu sekitar 150 meter dari berkumpulnya pasukan Islam. Dan tujuan dari semua itu adalah mari kita simak hadis atau sabda beliau. Jika kalian melihat kami dikalahkan musuh, maka kalian jangan meninggalkan tempat ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Dan apabila kalian melihat kami telah mengalahkan pasukan musuh itu dan mencerai-beraikan mereka, maka janganlah meninggalkan tempat ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Strategi yang kedua adalah sayap kanan Al-Munzir bin Al-Amr. Yang ketiga adalah sayap kiri Az-Zubair bin Al-Awam dibantu Miqdad bin Al-Aswad. Punggung dan sayap kanan pasukan terlindungi oleh tingginya gunung, sedangkan sayap kiri terlindungi dengan menutup satu-satunya celah. Beliau memilih dataran tinggi untuk perkemahannya, supaya jika kekalahan menimpa, tidak bersandar pada strategi untuk melarikan diri, sehingga mereka tidak terjatuh, tidak pula tertawan. Bahkan sebaliknya, mereka akan memaksa diri mereka sendiri mengambil posisi di dataran rendah yang sulit bagi mereka untuk mengambil sedikit pun manfaat dari kemenangan. Begitulah mobilisasi pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat peperangan dimulai, kaum Quraisy berusaha memecah atau menciptakan perselisihan hingga 2 kali. Namun karena keimanan yang telah tertancap di hati kaum muslimin, upaya mereka gagal dan semakin menimbulkan ketakutan di hati-hati mereka. Lalu pasukan Quraisy yang pemberani mengajak duel. Dia selalu dijuluki komandan batalion karena kekuatannya, yaitu Tolha bin Abi Tolha. Kaum muslimin belum ada yang berani maju kecuali Az-Zubair. Maka bertarunglah mereka. Dan pemenangnya adalah Az-Zubair. Az-Zubair menghadapinya tanpa memberinya kesempatan dan langsung melahapnya bagaikan singa. Kemudian nyalalah api peperangan hingga ke-10 orang Quraisy pembawa panji yang berasal dari Bani Abduddar tersebut meninggal semua, dan akhirnya panji itu dipegang oleh budak hitam mereka bernama Su'ab. Dan akhirnya ia pun kehilangan nyawanya juga, dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya, sehingga ia tetap tergeletak. Kedahsyatan perang berpusat di sekitar panji pasukan musyrikin. Ruh iman menyelimuti pasukan-pasukan Islam hingga mereka menyerbu laksana aliran banjir bandang yang menjebol bendungan-bendungan. Dan pada perang ini juga paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, telah syahid. Meski begitu, pasukan Islam tetap menguasai seluruh medan peperangan hingga melemahlah keteguhan para kesatria pasukan musyrikin, dan barisan mereka mulai bercerai-berai dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang, hingga melemahlah kekuatan mereka hingga tak satu pun dari mereka mendekati panji mereka yang jatuh. Ketika pasukan muslimin mencetak kemenangan besar untuk kedua kalinya, lalu terjadilah kesalahan fatal dari mayoritas pemanah hingga membalikan total keadaan dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Islam.
Mulanya karena pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah yang tegas untuk tidak meninggalkan tempat hingga Rasulullah mengutus utusan kepada mereka, baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Tetapi mayoritas pasukan tidak peduli, mereka tetap ikut mengumpulkan ghanimah. Dan lebih dari 40 pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka di bukit. Dengan demikian, bagian belakang pasukan Islam tidak terlindungi. Pasukan pemanah itu tidak tersisa kecuali Ibnu Jabir dan kurang dari 9 anak buahnya. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan emas ini. Ia berputar sangat cepat hingga sampai di belakang pasukan Islam, menyerang Abdullah bin Jubair dan anak buahnya, dan menyerbu pasukan Islam dari belakang. Dalam keadaan yang mencengangkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suaranya dan memanggil para sahabatnya, "Wahai hamba-hamba Allah, pergilah ke arahku." Beliau tahu bahwa orang-orang musyrikin akan mendengar beliau sebelum didengar orang-orang Islam. Tetapi beliau menyuruh mereka dan mempertaruhkan jiwanya pada situasi yang genting ini. Benar saja, pasukan musyrikin mengetahui bahwa keberadaan beliau dan sampai ke arahnya sebelum kaum muslimin sampai kepada beliau. Dalam keadaan ini pasukan Islam menjadi kehilangan akal sehat dan melarikan diri dan juga meninggalkan pertempuran. Lalu dalam situasi itu mereka mendengar teriakan seseorang, "Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh." Maka runtuhlah semangat juang mereka dan lenyaplah sisa-sisa kesadaran mereka. Sebagian mereka bahkan berpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay untuk mendapat jaminan keamanan kepada Abu Sufyan. Anas bin An-Nadhr melewati mereka dalam keadaan meletakkan senjata. Ia berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh." Ia bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan sepeninggal beliau?" "Bangkit dan matilah seperti kematian Rasulullah." Lalu ia melanjutkan, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang orang-orang Islam perbuat. Aku berlepas diri kepadamu atas apa yang orang-orang musyrik lakukan." Lalu kemudian ia maju dan bertemu Sa'ad bin Mu'adz. Ia bertanya, "Mau kemana wahai Abu Amir?" Anas menjawab, "Aku mencium bau surga wahai Sa'ad. Aku mendapatinya di balik Uhud." Kemudian ia pergi dan memerangi pasukan musyrikin hingga gugur. Tidak hanya Anas bin An-Nadhr, Sabit Ad-Dadah pun menyemangati kaum muslimin juga. Dan juga seorang muhajirin pun dengan motivasi seperti ini, pulihlah semangat juang kaum muslimin. Dan mereka meninggalkan pikiran untuk menyerah. Hingga pada peristiwa ini, Sabit bin Ad-Dadah yang menyemangati kaum muslimin telah syahid oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Mereka mengambil senjata mereka dan menyerbu pasukan musyrikin dan berupaya menerobos jalan menuju posisi komandan. Mereka telah mendengar berita bahwa kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berita bohong. Mereka pun berhasil lolos dari kepungan dan berhasil berkumpul di seputar tempat yang kokoh. Di sisi lain ada 3 kelompok yang tidak memperdulikan apapun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok ini telah pergi mendekati Rasulullah.
Ketika taktik pengepungan ini dilaksanakan, di barisan depan kelompok ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Mereka sebelumnya berada di barisan depan para penyerang, tetapi ketika merasa bahwa bahaya mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pindah ke barisan depan tentara pembela beliau. Di sisi pengepungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kelompok-kelompok itu menghadapi taktik pengepungan dan terjepit di tengah-tengah pasukan musyrikin, pertempuran sengit terjadi di sekitar Rasulullah. Orang-orang musyrik merengsek ke arah beliau dan menyerangnya dengan segala kekuatan mereka. Mereka mengepung beliau sebelum pasukan Islam kembali mendekati beliau, dan terjadi pertempuran sengit antara orang-orang musyrik dan kesembilan sahabat itu. Di dalamnya tampaklah ungkapan cinta, pengorbanan, patriotisme, dan kepahlawanan tiada tara. Hingga gugurlah 7 orang tersebut. Dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersisa Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah kesempatan emas bagi kaum musyrikin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar batu oleh Utbah bin Abi Waqqas, mengenai lambungnya. Gigi seri beliau sebelah kanan bagian bawahnya juga terkena, dan bibir bawahnya terluka. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri maju ke depan beliau dan melukai di dahinya. Kemudian datanglah prajurit berkuda yang sombong, Abdullah bin Qami'ah, dan membabat pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena babatan itu beliau mengeluh kesakitan lebih dari sebulan. Lalu ia juga memukul dengan keras bagian atas pipi beliau, hingga 2 lingkaran gelang topi besi Nabi masuk ke pipi beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil mengusap darah dari wajahnya, "Semoga Allah menghinakan dirimu." Tidak diragukan lagi bahwa pasukan musyrikin ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja 2 orang Quraisy, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah, melakukan sikap kepahlawanan yang tiada tara dan bertempur dengan keberanian yang tiada duanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas bumi, maka hendaklah melihat Tolha bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam situasi yang mendebarkan dan saat yang sulit itu, Allah menurunkan pertolongannya secara gaib. Hal ini disebutkan dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari. Para sahabat Nabi yang berada di barisan depan pasukan Islam hampir tidak tahu perkembangan situasi, sehingga dengan demikian mereka segera mendekat ke arah beliau. Tetapi mereka baru mencapai posisi beliau saat beliau telah menderita luka-luka, dan 4 orang Ansor telah syahid. Prajurit ke-7 terluka parah, sedang saat telah berjuang mati-matian. Orang pertama yang kembali kepada beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat yang genting tersebut telah berkumpul sekelompok orang yang terdiri dari pahlawan Islam, yaitu Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Malik bin Sinan, Bapak Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab Al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Hatib bin Abi Bat'ah, dan Abu Tolha. Sebagaimana jumlah pasukan musyrikin bertambah setiap saat,
dan jumlah serangan mereka pun juga bertambah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh di salah satu lubang yang dipergunakan Abu Amir Sifasik untuk menjebak beliau hingga terkelupas lutut beliau. Maka Ali menarik beliau dengan tangannya, lalu beliau digandeng oleh Tolha hingga dapat berdiri tegak. Pada hari itu Nabi berada di tengah medan peperangan dan para sahabat melihat anak panah yang datang kepada beliau selalu meleset. Mus'ab bin Umair pemegang panji kala itu bertempur dengan ganas sekali hingga akhirnya ia syahid dengan kehilangan kedua tangannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji kepada Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah menerobos menuju pasukan beliau yang terkepung, maka beliau pun menuju ke tempat mereka. Ka'ab bin Malik mengetahui kedatangan beliau dan berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah memberi isyarat agar ia diam. Hal itu dilakukan supaya pasukan musyrikin tidak mengetahui posisi beliau. Tapi suara ini sampai pada telinga kaum muslimin, hingga di sekitar beliau terkumpul sekitar 30 sahabat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak mundur secara teratur ke jalan setapak di celah gunung. Beliau menerobos jalan di tengah-tengah pasukan musyrikin yang menyerang. Pasukan musyrikin semakin bersemangat dalam menyerang beliau untuk menghalangi gerak mundur itu. Tetapi mereka gagal ketika berhadapan dengan keberanian para singa Islam itu. Dengan keberanian seperti itu, pasukan Islam sisanya menyusul Nabi ke sana. Dengan demikian, lumpuhlah kejeniusan Khalid bin Walid di hadapan kejeniusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menempati pos komando kepemimpinannya di atas bukit dengan kokoh, pasukan musyrikin melakukan serangan terakhir sebagai bentuk upaya mereka untuk mengalahkan pasukan Islam. Pasukan Quraisy mendaki bukit tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Setelah itu Umar bin Khattab bersama beberapa orang muhajirin memerangi mereka hingga akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy dari atas bukit. Serangan ini adalah serangan terakhir terhadap Nabi karena mereka tidak mengetahui kondisi Nabi, bahkan meyakini bahwa Nabi sudah meninggal. Mereka kembali ke posisi semula dan mulai berkemas pulang ke Mekah. Di antara mereka dan juga wanita mereka ada yang menyibukkan diri dengan para prajurit Islam yang gugur. Ketika pasukan musyrikin bergegas pulang, Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya berteriak, "Sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Katakanlah, Badar adalah janji antara kami dan engkau." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke Madinah setelah pasukan musyrik berangkat pulang ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada sore hari Sabtu 7 Syawal 3 Hijriah. Pada perang itu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman sekaligus saudara persusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat. Prajurit Islam yang gugur adalah 70 orang dari kalangan Ansor, sedangkan dari kalangan Muhajirin hanya 4 orang. Sedangkan pasukan musyrik yang gugur adalah sekitar 37 orang. Wallahu a'lam bishawab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur memikirkan sikap yang harus diambil. Beliau khawatir jika pasukan musyrik pada tengah-tengah perjalanan akan kembali dan berbalik arah menyerang Madinah. Maka beliau bertekad untuk mengejar pasukan Mekah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato untuk menyeru kaum muslimin untuk berangkat menghadapi musuh. Itu terjadi pada Ahad 8 Syawal tahun 3 Hijriah, setelah kepulangannya dari perang Uhud. Beliau berkata, "Tidak boleh menyertai bersama kami kecuali yang telah ikut perang." Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin hingga tiba di Hamra al-Asad yang berjarak 50 mil dari Madinah dan berkemah di sana. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berfikirnya orang-orang musyrik untuk kembali ke Madinah ini tidak salah. Ketika mereka tiba di Ar-Rauha yang berjarak 36 mil dari Madinah, mereka saling mencela dan akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk kembali menghabisi pasukan muslim. Sebelum itu, Ma'bad bin Abi Ma'bad menemui Rasulullah dan masuk Islam, dan juga merencanakan aksinya kepada Abu Sufyan untuk membohongi mereka bahwa pasukan Islam akan menyerang. Akhirnya pasukan musyrik tidak jadi runtuh semangatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Hamra al-Asad pada hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu, kemudian pulang ke Madinah. Dari sini ada beberapa hikmah dan tujuan terpuji dari perang Uhud yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan pada umat Islam dampak buruk maksiat dan kesialan akibat melakukan larangan. Yang kedua, kebiasaan para rasul adalah diuji lalu kesudahan yang baik jadi milik mereka. Yang ketiga, bahwa dalam menunda kemenangan di beberapa medan pertempuran terdapat pendidikan bagi jiwa dan pemadaman terhadap kesombongannya. Yang keempat, bahwa Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kedudukan tinggi di negeri kemuliaannya. Yang kelima, Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya, maka ia membuat sebab-sebab yang menjadikan mereka layak dihancurkan, yaitu kekufuran, kezaliman, dan sikap melampaui batas dalam menyakiti para walinya. Krisis Uhud memiliki dampak negatif terhadap citra baik kaum muslimin. Akibatnya kekuatan mereka lenyap dan wibawa mereka tidak lagi menakutkan. Bahaya mengintai Madinah dari segala penjuru. Orang-orang Yahudi, kaum munafik, dan kabilah-kabilah Arab semakin terang-terangan menampakkan rasa permusuhan mereka. Masing-masing mereka berupaya mencelakai kaum muslimin dan bernafsu untuk menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Inilah rangkuman beberapa peristiwa. Yang pertama, belum berlangsung 2 bulan dari perang Uhud, Bani Asad sudah bersiap-siap menyerang Madinah. Yang kedua, kabilah-kabilah Adal dan Koroh pada bulan Safar tahun 4 Hijriah melakukan siasat licik yang menimbulkan korban tewas 10 orang sahabat. Yang ketiga, pada awal bulan yang sama, Bani Amir melakukan siasat licik yang serupa dan menewaskan 70 orang sahabat. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Bir Maunah. Yang keempat, pada masa-masa ini Bani Nadir secara terang-terangan menampakkan permusuhan pula. Puncaknya pada Rabiul Awal tahun 4 Hijriah.
Mereka melakukan siasat licik untuk menghilangkan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bani Ghatafan berniat untuk menyerang Madinah pada Jumadal Ula tahun 4 Hijriah.